Satu nama yang berkuasa, yang sanggup memberikan kemenangan buat kita, Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. Nama Yesus. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. Ku menang bersamamu Tuhan. Ku menang bersamamu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bahaya pikiran negatif. Nah, berdasarkan penelitian,
80% dari isi pikiran manusia adalah pikiran-pikiran yang bersifat negatif. Jadi memang pada dasarnya kecenderungan manusia adalah negative thinking atau sering berpikir negatif. Ini adalah naturnya manusia. Maka dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Sebagai anak Tuhan, setiap detik memang terjadi peperangan di dalam pikiran kita. Kita tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini dan kalah oleh daging kita, sehingga kita sama seperti orang-orang dunia yang cenderung untuk berpikir negatif. Tetapi kita mau diperbarui oleh firman Tuhan sehingga isi pikiran kita ini sesuai dengan kehendak Allah, Bapak Ibu sekalian. Nah, meskipun pikiran negatif ini tampaknya sepele, namun dampaknya sangat besar. Dampak yang pertama adalah menurunkan produktivitas. Ketika kita cenderung berpikir negatif, emosi yang kita hasilkan juga negatif. Sehingga mood kita akan menjadi buruk dan akhirnya kita tidak bersemangat untuk melakukan segala sesuatu. Contoh simpelnya adalah ada seseorang yang berkata kepada saya baru-baru ini, "Wah, kerjaan di mana-mana lagi sepi. Apalagi ini bulan suro. Memang semua pasti sepi." Nah, kalau orang yang berpikir cenderung negatif, pasti dia juga akan ikut berpikir, "Oh, ya memang benar. Tokoku juga pasti akan sepi karena toko-toko yang lain juga sepi," Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia akan mulai mengolah pikiran itu, "Waduh, nanti bagaimana cara bayar air, bayar listrik, bayar kebutuhan sehari-hari, bayar uang sekolah anak?" Semakin banyak yang dipikirkan, kemudian ia akan semakin bad mood. Moodnya menjadi buruk, sehingga tidak semangat bekerja. Ya karena memang berpikir bahwa semua teman-teman saya kerjaannya juga sepi. Kira-kira demikian. Tetapi berbeda dengan anak-anak Tuhan yang sering membaca firman Tuhan dan punya bekal firman Tuhan di dalam pikiran mereka. Kita tidak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Karena hidup kita tidak tergantung dengan kata orang tetapi kata firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingat firman Tuhan, kita katakan tidak. Karena di dalam Mazmur 91 ayat 7 dikatakan, "Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Walau semua toko sepi, walau semua pekerjaan sepi, namun Tuhan mampu untuk menolong kita karena kita percaya kepada janjinya," Bapak Ibu sekalian. Kira-kira demikian. Nah, yang kedua, dampak pikiran negatif adalah mempengaruhi kondisi mental seseorang. Pikiran negatif membuat orang merasa murung, merasa cemas, bahkan bisa berlanjut sampai tahap depresi yang lebih berbahaya, Bapak Ibu sekalian, jika tidak cepat-cepat ditolak. Yang ketiga, dampak pikiran negatif adalah merusak hubungan dengan Tuhan maupun hubungan dengan sesama. Saat kita cenderung berpikir negatif terhadap seseorang, secara otomatis kita akan terus curiga pada orang tersebut. Mari kita renungkan bersama Bapak Ibu. Kita bahkan akan menjaga jarak dengan orang tersebut, bahkan kita akan menjadi sinis dengan dia, Bapak Ibu. Contohnya adalah di dalam 2 Samuel 10. Di situ diceritakan tentang Raja Daud dan Raja Hanun, raja dari Bani Amon yang memerintah pada waktu itu. Singkat cerita, ayah dari Raja Hanun, raja yang terdahulu, Raja Bani Amon, baru saja meninggal. Jadi Raja Daud bermaksud baik dengan mengirim utusan-utusannya ke Bani Amon untuk menyampaikan duka cita atau bela sungkawa. Tetapi sayangnya,
para tua-tua di Bani Amon berkata kepada Raja Hanun, "Tidak mungkin Raja, tidak mungkin Raja Daud ini maksudnya baik. Pasti dia bermaksud buruk. Dia mau mengintai negeri kita, kemudian mau menghancurkan negeri kita." Yang lebih disayangkan lagi adalah saat pikiran negatif itu ditanamkan kepada Raja Hanun langsung meresponi dengan emosi, Bapak Ibu sekalian. Maka terjadilah perang karena pikiran negatif ini. 40.000 orang dikatakan mati sia-sia karena pikiran negatif, Bapak Ibu. Sebetulnya Raja Daud sama sekali tidak bermaksud demikian. Karena pasukannya sudah dipermalukan oleh Raja Hanun yang berpikiran negatif waktu itu. Jadi terjadi perang pada saat itu, 40.000 orang meninggal. Nah, dari cerita ini kita bisa dapatkan sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu kalau kita cenderung berpikiran negatif tentang seseorang, maka segala yang ia lakukan adalah negatif juga di mata kita. Seperti contoh yang tadi, Raja Daud bermaksud untuk menyampaikan duka cita melalui pengawal-pengawalnya, malah Raja Hanun berpikiran buruk sehingga pengawal-pengawal ini dipermalukan dan akhirnya terjadilah perang, Bapak Ibu. Nah, contoh yang lain lagi, saat kita berpikir negatif tentang seseorang, saat ia tersenyum kepada kita, kita berpikir, jangan-jangan dia sedang mengejek kita. Kira-kira seperti itu. Nah, maka dari itu jangan kita biarkan iblis menanamkan sesuatu yang negatif di dalam pikiran kita. Jangan kita mudah menghakimi orang lain. Jangan kita mudah berasumsi terhadap orang lain karena ini sangat berbahaya, sangat merusak hubungan dengan orang lain. Kita harus mulai mengevaluasi pikiran kita. Kita harus mulai memeriksa pikiran kita. Apakah yang kita pikirkan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, Bapak Ibu? Apa kata firman Tuhan tentang pikiran? Apa yang harus kita pikirkan? Di dalam Filipi 4 ayat 8 disebutkan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah yang harus kita pikirkan supaya hidup kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sekian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah datang kepada kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk kami dapat menjaga pikiran kami dari segala yang negatif Tuhan. Jangan biarkan iblis menanamkan pikiran-pikiran jahat di dalam pikiran kami ini Tuhan, tetapi Engkau yang menolong kami Tuhan, supaya Tuhan kami dapat berpikir dengan positif sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat hidup dengan berbahagia dan damai sejahtera setiap hari sesuai dengan yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menjalani hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.